life is flying somehow. Gotta regain control. Entah sudah sejak kapan Emil Audero Mulyadi terus-menerus seperti ingin menggocek untuk bergabung ke timnas Indonesia. Mentang-mentang main di Serie A dan merasa seperti dibutuhkan oleh skuad Garuda, ia seperti terus memberikan harapan. Kini Emil Audero kembali muncul dan mengatakan sedang menunggu respon dari Erick Thohir, namun memang dari dulu sepertinya PSSI nggak merespon Emil. Soalnya kan udah lama ketemu, sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan fans. Banyak yang setuju dan banyak juga yang masih sakit hati. Di sisi lain saat ini Erick Thohir sedang sibuk mengurus ASEAN Cup 2024, yang mana sejauh ini sedikit melenceng dari target. Untungnya, kesempatan lolos masih terbuka. Untuk itu, beliau menegaskan kepada semua agar tidak beralasan, entah jadwal pertandingan AFF yang padat, atau apa, jalanin aja. Dan terkhusus memanggil pemain diaspora buat AFF, Pak Erick juga menekankan pentingnya tidak memaksakan dan mengutamakan karir mereka di klub. Lantas bagaimana nasib Indonesia di Piala AFF dan seperti apa tanggapan Pak Erick soal Emil? Untuk itu, biar nggak salah paham, let's go kita ulas sampai tuntas. Sejauh ASEAN Cup ini, timnas Indonesia memang cukup kelelahan dikarenakan jadwal yang kurang kondusif di babak grup. Apalagi kita mendapatkan jadwal padat tersebut di minggu-minggu awal sebelum melawan Vietnam. Suatu hal yang membuat Shin Tae-yong akhirnya membuka suara jika anak asuhnya kecapean, makanya banyak merotasi pemain. Secara memang nggak salah, jadwal 3 hari main di babak grup sejatinya menyiksa para punggawa Garuda. Belum lagi mainnya home away yang tentunya memakan energi lebih. Bahkan untuk menjalani laga babak grup ini saja, jarak tempuh skuad Garuda di ASEAN Championship 2024 sudah hampir mencapai setengah bumi, di mana total 18.243 km sudah ditempuh hampir setengahnya, dari keliling bumi 40.000 km. Format kompetisi yang tidak berpusat menyebabkan pemain kesulitan menjalani recovery, padahal bugar adalah salah satu kunci mereka tampil prima. Shin Tae-yong dan Marcelino Ferdinand pernah mengeluhkan hal itu. Apa yang dikeluhkan oleh pelatih dan juga pemain yang merasakan memang tidak salah sih teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Memang pertandingannya sudah dijadwalkan demikian. Menanggapi keluhan ini, Erick Thohir sampai buka suara kepada awak media, di mana Ketum PSSI menjelaskan untuk tetap fokus pada setiap pertandingan saja, tanpa harus mempermasalahkan sesuatu yang tidak dapat diubah. Pemikiran lain Pak Erick ini mengacu pada era sepak bola modern, yang mana memang sudah terpampang jelas jadwal padat menjadi hantu menakutkan bagi sebuah tim, karena berpotensi mengalami kelelahan yang bisa berujung cedera. Maka dari itu, diam dan bermainlah. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, kita fokus ajalah. Kita fokus di program yang sudah kita sepakati. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kita fokus ke pemain muda. Memang ya, semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di kompetisi Eropa, mereka main di liganya, habis itu main di Champions League di tengah kompetisi. Memang ya, kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen. Kata Erick ketika ditemui awak media sumber Antara News. Benar sih kata Pak Erick, lagian kalau kita mengkritik AFF, emang mereka bakal mengevaluasi. Selain itu, Pak Erick juga memberikan keterangan mengenai pemain diaspora seperti Ivar Jenner hingga Justin Hubner, yang awalnya ada kemungkinan untuk menyusul ke skuad AFF, namun itu sudah tidak diprioritaskan lagi, mengingat pemain juga harus fokus di klub dan Hubner juga sedang menjalani hari-hari suram karena mengalami cedera. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus bergabung, justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Tetapi pemain yang dari luar negeri bisa, seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand.
ya sangat welcome. Ingat yang saya ingatkan, pemain juga ada capeknya, ada cedera. Dan pemain yang berkarir di klub-klub besar, kalau mereka sedang fokus ke klubnya, kita juga harus respect. Tidak mungkin kita paksa, hey Chases pulang, main. Kan tidak mungkin. Mereka tidak punya gaji dari kita. Sesuatu yang kita harus respect, bahwa kita harus juga jaga karir mereka. Ujar Erick Thohir dikutip dari bola.net. Yap, melihat ini, jadi teringat Rafael Strijk akhirnya jadi pemain diaspora yang malang. Udah rela nggak main di Brisbane Roar. Di timnas nggak ada yang nyuplai bola. Sebab Ivar nggak jadi gabung coy. Kasihan kamu Rafa. Sementara itu, di saat tengah sibuk dengan Piala AFF, mendadak muncul seorang Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan yang dihampiri oleh fans asal Indonesia. Dalam unggahan akun @agam_aprilio, kiper yang sejatinya dari dulu membela Garuda ini menanggapi fans dengan baik, di mana saat ditanya soal bagaimana kelanjutan prosesnya, Emil menjawab jika dirinya sebenarnya menginginkan hal itu. Maka dari itu, kiper Como ini menyebut masih menunggu kabar terbaru dari Erick Thohir. Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How? Indonesia? How? What do you mean? Talk with Mr. Erick already. Been talk, yes, but years ago, 1 year now. What do you think? You see. Menanggapi hal itu, sejumlah publik sepak bola tanah air banyak pro dan kontra. Sebagian masih banyak yang kecewa sebab dulu ayah Emil yang merupakan orang Indonesia asli justru menolak mentah-mentah, bahkan mengingatkan kepada para fans untuk tidak berharap ke anaknya. Sementara sebagian lagi menilai jika itu wajar karena ketika itu Erick Thohir belum menjadi ketua PSSI. Jadi keraguan membela timnas Indonesia pasti ada karena masa depan timnas masih belum terlihat. Lagian itu juga bukan Emil Audero-nya sendiri yang bilang, cuman bapaknya yang bermimpi bisa melihat sang anak bermain di timnas Italia. Buat yang banyak bacot nolak-nolak Emil, tarpas akumulasi atau cedera panik sendiri, kiper penggantinya nggak ada yang setara. Kemarin pas kecetit dikit aja langsung pada panik. Siapapun yang mau berjuang untuk timnas Indonesia, kita dukung. Anak kelahiran Mataram, lahir dari ayah Lombok Tulen, ya kali ditolak, kocak netizen. Realistis aja Emil masih di atas pas. Lagian perkataan bapaknya benar. Emang di Indo dulu dapat apa lawan Vietnam aja dulu jungkir balik. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. Perlu diingat sebelumnya Erick Thohir dan Emil Audero sendiri sudah pernah bertatap muka secara langsung. Di mana saat bulan April 2024 lalu keduanya bertemu di Milan. Ketika itu Emil memang sedang membela Inter. Namun setelah pertemuan itu tidak ada kabar lebih lanjut terkait proses naturalisasi atau tidak, masih tanda tanya. Selang beberapa bulan atau tepatnya pada November kemarin, Erick Thohir baru angkat bicara mengenai Emil. Beliau menegaskan bahwa sejujurnya belum ada pembicaraan yang mengarah ke situ. Tapi jika Emil percaya dengan prospek timnas Indonesia sekarang, menurutnya masih ada kemungkinan. Sejujurnya, kami belum membicarakannya. Padahal kami sudah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga kenal keluarganya. Kalau dia percaya dengan program kami, tentu bisa dibicarakan lebih lanjut. Ujar Erick pada November 2024 lalu, dikutip dari CNN Indonesia. Dari sini bisa dinilai jika PSSI sebenarnya sangat terbuka untuk pemain keturunan manapun, apalagi yang punya kualitas macam Emil Audero. Tentu tidak bisa dipungkiri pasti minat. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada pemain tersebut. Beneran yakin nggak nih mau bela Garuda? Soalnya ini bukan perkara yang mudah loh. Kalau emang beneran fix mau, ya harus merelakan waktu libur di jeda internasional untuk memenuhi panggilan Garuda, ya kan? All around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Yap, terlepas dari masa lalu ayahnya yang songong,
Jika memang Emilnya sendiri minat, kenapa enggak coy? Di sini kita hanya bisa terus memberikan dukungan dan memberikan kepercayaan penuh kepada PSSI sih, khususnya Erick Thohir. Yakin aja deh teman-teman, pasti beliau lebih paham tentang ini. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.